Duszemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Alaikum bersama Mesiah. Selamat bertemu saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sylvia Puspitasari. Ya. Tapi sebelum saya menjawab, saudara yang belum subscribe, tolong untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan klik like serta share. Dan kalau saudara ingin belajar dengan mengetahui lebih lanjut tentang iman ortodoks ini, dan saudara ingin belajar, saudara bisa menghubungi nomor dari Romo Yakobus yang ada di bawah video ini, dari Sylvia Puspitasari. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Romo atas pengajarannya yang mencerahkan. Maaf jika pemahaman saya belum benar, maka mohon izin bertanya. 1. Jika keimaman kita adalah keimaman Melkisedek dan Tuhan Yesus, Imam Agung kita di surga, mengapa Gereja Ortodoks tetap memakai 3 cara menurut keimaman Harun yang diperintahkan bagi orang-orang Yahudi, misalnya dalam hal membakar ukupan pagi dan sore? Apakah ini berarti ada 2 kali ibadah setiap hari di dalam Gereja Ortodoks? 2. Mengapa Gereja Ortodoks mengikuti pola Bait Allah Yahudi? Bukankah tabir itu sudah terkoyak ketika Tuhan Yesus wafat disalib, sehingga kita memiliki akses langsung kepadanya dan Bait Allah kita adalah Tuhan Yesus? 3. Apakah tabut perjanjian itu masih ada hingga sekarang? Jika ada, di mana disimpan? Terima kasih selebihnya. Baik, Saudari Sylvia Puspitasari. Pertanyaan saudara yang pertama, jika keimaman kita adalah keimaman Melkisedek. Sepertinya pertanyaan ini terkait dengan pelajaran kita dari Tabernakel yang part 20 ya, mengenai mengalai kandil ya. Nah, pertanyaan itu dari sana. Jika keimaman kita adalah keimaman Melkisedek dan Tuhan Yesus Imam Agung kita di surga, maka mengapa Gereja Ortodoks tetap memakai tata cara menurut keimaman Harun yang diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi? Misal dalam hal membakar ukupan pagi dan sore, apakah ini berarti ada 2 kali ibadah setiap hari di dalam Gereja Ortodoks? Saudara Sylvia, ya memang keimaman kita adalah keimaman Melkisedek, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan di dalam Matius pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan begini. Matius 5 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Oleh karena itu, karena dia tidak meniadakan hukum Taurat, hukum Taurat bukan sama sekali total dibuang. Hukum Taurat itu dilihat di dalam penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Seperti misalnya tentang ibadah-ibadah itu. Kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Dan itu saya kira sudah saya jelaskan di dalam ketika saya menjelaskan di dalam Bait Allah Tabernakel bagian yang ke-20 itu saya jelaskan, saya singgung di sana. Bukan itu, mengenai hari raya. Hari raya Yom Kippur, Rosh Hashanah, coba cari itu ya, mengenai hari raya itu. Itu saya jelaskan ya. Coba saya jelaskan di sini lagi ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Oleh karena itu saya jelaskan di dalam pembahasan saya tentang hari raya, yaitu Rosh Hashanah dan lain-lain kemarin,
bahwa seluruh perayaan-perayaan Israel di dalam Imamat 23 itu bayangan dari Kristus. Dan penggenapannya, wujudnya adalah Kristus. Oleh karena itu, perayaan-perayaan Kristen, saya jelaskan di sana, itu adalah merupakan penggenapan dari perayaan-perayaan Yahudi yang berkisar sekitar Kristus dan sejarah kehidupannya, serta karyanya, misteri karyanya. Sehingga kalau dalam agama Yahudi ada perayaan Hari Raya Pendamaian, ya kita tetap merayakan, tapi bukan dalam bentuk perjanjian lamanya itu. Karena perdamaian kita itu sekali setahun itu diperingati melalui, kita didamaikan melalui tubuh Yesus yang disalib, penyaliban. Maka kita rayakanlah Jumat Agung. Itulah bentuk dari perayaan Hari Raya Pendamaian Yahudi di dalam sejarah gereja Kristen. Contohnya lagi, Paskah. Paskah di dalam agama Yahudi itu adalah perayaan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, lepas dari kekuatan Fir'aun, dari keperbudakan, dan dari malaikat maut. Demikianlah, Paskah tetap kita rayakan. Hanya Paskah kita bukan anak domba lagi, tapi Kristus sebagai anak domba Allah. Kita bukan dilepaskan dari Fir'aun, kita dilepaskan dari tirani iblis. Kita bukan dilepaskan dari perbudakan, tapi kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Kita bukan dilepaskan dari malaikat maut, tapi dilepaskan dari kematian melalui apa? Melalui penyaliban, melalui penguburan, melalui kebangkitan Kristus. Sehingga perayaan Paskah itu adalah merayakan kematian, kebangkitan Kristus. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi bukan perayaan seperti yang ditanyakan di sini. Mengapa gereja tetap memakai tata cara menurut Kiman Harun? Enggak, kita nggak menggunakan tata cara Harun. Polanya masih kita gunakan karena Torah nggak dibatalkan sama sekali. Isinya bukan. Polanya kita gunakan. Ya ada Paskah, ada Pentakosta, ada apa, itu kan pola dari perjanjian lama semua, ya kan? Tapi isinya kan bukan. Isinya Kristus. Sama juga dengan sembahyang harian itu. Sembahyang pagi dan sembahyang sore. Di mana Harun dalam kitab Keluaran pasal 30 itu membakar dupa. Kita juga dalam gereja ortodoks, terutama di katedral atau di biara. Biasanya bukan di paroki-paroki biasa. Ya. Di katedral atau di biara, itu biasanya orang sembahyang setiap hari kan. Itu ada sembahyang pagi yang kalau kita di dalam bahasa Yunaninya orthros, dalam bahasa Latinnya itu matin. Sembahyang matin di dalam gereja Katolik. Itu salah satu dari ofisi di dalam biara Katolik. Ada. Dan sembahyang senja yang kalau dalam gereja Katolik namanya Vespers, ya, sembahyang Vespers. Itulah yang saya maksudkan. Dua sembahyang ini polanya mirip pola di dalam sinagoga, tapi isinya lain. Hanya dalam gereja ortodoks, sembahyang pagi ini, yang sembahyang matins tadi, kalau kita namanya sembahyang orthros atau sembahyang pagi, itu saatnya di mana imam pada waktu poin tertentu membakar dupa. Ini bukan mengikuti Harun. Dupa ini menjadi simbol. Ini dupanya seperti ini. Pedupaannya seperti ini. Ini simbol. Ya, coba kelihatan nggak ini? Pedupaannya seperti itu. Ya, Mas coba dilihat gitu. Kelihatan nggak? Ya. Nah ini ada simbolnya. Pedupaan ini mengingatkan orang Majus. Waktu Kristus dilahirkan, mempersembahkan 3 hal, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Makanya selalu pedupaan di dalam gereja ortodoks selalu warnanya warna emas, mengingatkan emas yang dipersembahkan orang Majus kepada bayi Kristus. Lalu ada dupa yang dibakar. Nah, itu mengingatkan kemenyan yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada Kristus.
Dan karena dupanya itu wangi, karena ini dupa ini diolah secara khusus, bukan dupa biasa. Maka wangi itu melambangkan mur, minyak mur yang wangi. Sehingga perdupaan dalam gereja Ortodoks itu melambangkan kita sebagai orang-orang asing, maksudnya seperti orang Majus itu orang asing, bukan orang Yahudi. Datang menyembah Kristus sebagai Raja, mempersembahkan hadiah yang berwujud emas, kemenyan, dan mur. Coba kita baca dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-8 ya. Matius 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian ya. Ayat 8 dikatakan ayat yang ke-11, maaf, ke-8. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas. Makanya warnanya warna emas. Kemenyan. Ada di situ kemenyan yang dibakar. Dan mur, wangi yang keluar daripadanya. Nah, terus di sini ini ada 12 genta kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mengapa 12? Ini lambang para rasul. Jadi pada waktu dupa itu diayunkan, bunyi cering-cering itu menyimbolkan suara ajaran rasul itu bergema di mana-mana akibat kedatangan Kristus yang lahir di Bethlehem. Yang kita diwakili orang-orang Majus yang bukan orang Yahudi datang untuk menyembah dia dengan mempersembahkan emas, lambang dia sebagai raja, kemenyan, lambang dia sebagai imam, mur, itu lambang sebagai nabi yang memberitakan keharuman ajaran Kristus, dan itu digenapi di dalam para rasul. Jadi ini bukan meniru perjanjian lama. Itu hanya waktunya saja disesuaikan dengan apa yang dilakukan Harun, yaitu waktu pagi dan waktu sore. Tapi sembahyangnya bukan sembahyang persis seperti orang Yahudi. Orang Israel pada zaman purba, sekarang orang Yahudi juga tidak bersembahyang seperti itu, karena bait Allahnya tidak ada. Ya toh? Nah, mengapa pakai kemenyan? Karena kemenyan itu lambang doa, dan itu dilakukan para malaikat di surga. Coba kita baca. Di dalam Wahyu pasal yang ke-8, ini sudah ya, saya taruh ya. Di dalam Wahyu pasal 8 ayat 5 dikatakan begini ya. Wahyu pasal 8 ayat 5. Dikatakan, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Pasal 5 yang lebih tepat lagi, pasal 5 ayat 8 mengatakan begini. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Wahyu 4 itu menceritakan tentang penyembahan. Wahyu 4 dan 5 menceritakan tentang penyembahan di surga. Simbol penyembahan di surga. Ya. Saya baca lagi. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi ketika kita mempersembahkan dupa di dalam pedupaan tadi, asapnya naik, ini lambang doa yang kita sampaikan, doa bersama dalam ibadah itu sampai kepada Allah. Dan itu mengikuti para malaikat. Mengapa harus mengikuti malaikat? Berarti ini bukan perjanjian lama, ini malah surga ini ya. Kemenyan itu bukan meniru dari perjanjian lama, malah perjanjian baru, yaitu
kelahiran Kristus, persembahan kepada kelahiran Kristus, dan persembahan yang dilakukan malaikat di surga. Mengapa begitu? Ya karena imam kita adalah Kristus. Dan Kristus di dalam Alkitab dikatakan menjadi liturgos. Nah, ini kan bahasa Indonesia kurang jelas sih masalahnya. Ya. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-8, bunyinya begini. Ya. Ibrani pasal yang ke-8 dikatakan, ya. Kevalion the epitis legumenis. Ringkasan, kesimpulan daripada apa yang telah kita katakan, toyuton, yaitu ichomen archierea, kita memiliki imam, ya, os ekatisan endexia tu thronu, yang duduk di sebelah kanan dari tahta. Berarti kalau itu dia hanya sekedar imam, dia raja juga, karena dia adalah duduk di sebelah tahta. Karena dalam perjanjian lama imam tidak duduk di tahta, yang duduk di tahta itu raja. Nah, ini imam dan sekaligus raja. Tis megalosinis, di sebelah tahta dari yang maha besar, entis uranis. Jadi keimaman Kristus ada di surga. Di surga. Ton agion liturgos. Jadi pelaksana liturgi di tempat kudus. Jadi gambarannya Kristus itu seperti imam dalam perjanjian lama, ada tempat kudus, dia merayakan liturgi. Lah kalau dalam liturgi ada dupa juga kan. Makanya gereja purba karena melihat bahwa Kristus ini sebagai liturgos, ya, di surga melaksanakan liturgi, terus maka ibadah gereja purba itu juga bersifat liturgis. Bukan hanya ibadah biasa nyanyi, tidak ada liturginya. Karena itu menggambarkan ibadah yang dilakukan Kristus di surga sebagai imam. Jadi imam Melkisedek ini beda dengan imam Harun karena ibadah liturginya ibadah di surga, di mana para malaikat mempersembahkan dupa tadi. Ya. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Ya. Saya kira kalau sudah dari gereja Katolik punya dupa juga kan. Nah, ini kalau keterangannya bisa saja keterangan seperti ini gitu loh ya. Seperti yang diterangkan di dalam gereja Ortodoks ya. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, itu bahasa aslinya begini, ya. Bahasa aslinya bunyinya begini. Ya. Pada suatu hari liturgundon de afton tokirio. Pada waktu mereka liturgundon melakukan liturgi kepada Tuhan. Berliturgi kepada Tuhan. Nah, itu cara gereja purba melakukan ibadahnya, liturgi ini. Nah, liturgi ini mencerminkan, melambangkan liturgi yang dilakukan Kristus di surga, di mana di sana juga ada dupa yang dilakukan oleh para malaikat. Oleh karena itu, biarpun ada tirai di dalam ruang ibadah gereja Ortodoks, itu dibuka pada waktu ibadah, menunjukkan bahwa jalan ke surga sudah terbuka, bukan tertutup lagi, karena pada waktu Yesus disalibkan, tirai bait Allah itu terbuka. Oleh karena itu dalam gereja Ortodoks pada waktu ibadah itu dibuka. Jadi ini tidak bertentangan dengan nyata memang Kristus sudah menjadi jalan masuk. Kita jalan ke surga itu sudah terbuka. Hanya dalam gereja Ortodoks kebenaran-kebenaran Alkitab itu dipraktekkan ada manifestasi bentuknya secara fisik gitu loh.
untuk menegaskan, untuk memberi gambaran yang jelas mengenai apa sih yang dikatakan Alkitab. Oh ini, gitu loh. Jadi kalau pertanyaan saudari tadi mengatakan, jika keimaman kita adalah keimaman Melkisedek dan Tuhan Yesus imam agung kita di surga, mengapa gereja ortodoks tetap memakai cara menurut keimaman Harun? Enggak, kami tidak mengikuti cara keimaman Harun. Hanya polanya mirip. Tapi kami mengikuti apa yang terjadi dalam Kristus. Kristus lahir, diberi persembahan dengan emas, kemenyan, dan anggur. Emas dan kemenyan mur, itulah kita wujudkan dalam wujud pedupaan tadi sebagai simbol. Nah, Kristus juga melayani di surga. Nah, di surga para malaikat mempersembahkan ukupan. Makanya kita mempersembahkan ukupan. Nah, mengenai sembahyang sore dan sembahyang pagi, kalau dalam Perjanjian Lama dalam Keluaran pasal 30, coba kita lihat lagi ya. Di dalam Keluaran pasal 30 ayat 7 dan 8, kita baca begini. Keluaran pasal yang ke-30. Kita baca ayat 7 dan 8. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangian tiap-tiap pagi. Apabila membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja. Ada 2 kali kan? Harus mempersembahkan ukupan. Nah, di dalam gereja ortodoks, karena ukupan itu adalah simbol doa, maka pada waktu sembahyang pagi itu simbolnya apa? Simbolnya waktu itu Kristus datang. Mulai karena di dalam gereja ortodoks perhitungan hari itu dihitung dari sore ya. Dari sore ke pagi, bukan pagi ke sore. Ya. Karena mengikuti dalam kitab Kejadian dikatakan, maka Kejadian 1 ayat 5 coba kita baca. Ya. Di situ. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi kalau menurut Alkitab hari dihitung dari petang ke pagi. Dan itulah perhitungan liturgis dalam gereja ortodoks. Makanya hari liturgis dihitung pada sore hari. Nah, berarti kalau gitu, di dalam sembahyang sore hari atau sembahyang senja atau sembahyang vespers, itu dupa dipersembahkan. Dan sebelumnya gereja dimatikan, bukan dimatikan, ditemaramkan gitu. Ya, itu lambang apa? Lambang manusia berada dalam kegelapan dosa. Lalu ada nyanyian yang diambil dari Mazmur 103, bagaimana Allah menciptakan, dan akhirnya ada nyanyian, ya Tuhanku berseru padamu. Itu dari Mazmur 141. Dengarkanlah aku. Lambang apa? Lambang tangisan Adam yang menunggu keselamatan. Dan akhirnya setelah nyanyian itu, dupa diarak. Gereja didupai, umat yang hadir didupai. Semua yang ada di situ didupai. Dan akhirnya dupa diangkat, hikmat gitu. Imam mengangkat begini. Lalu lampu dinyalakan. Wah, terang. Lalu nyanyian, terang gembira. Ini nyanyian berasal dari abad kedua kalau tidak salah. Kemuliaan suci dari Bapa yang kekal dan seterusnya. Lambang apa? Lambang bahwa sekarang Adam telah mendapat berita nubuat akan datang terang, yaitu Kristus. Jadi sama sekali bukan meniru imamat Harun. Ini bermakna perjanjian baru, bermakna Injil, makanya isinya bukan isi perjanjian lama. Isinya adalah penggenapannya di dalam Yesus. Nah, sembahyang pagi gimana juga? Pada waktu mempersembahkan dupa itu, umat akan menyanyi, Allah itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Maksudnya Kristus telah datang. Jadi malam itu, sore itu mengingatkan Adam yang sedang menunggu-nunggu keselamatan, gelap lalu terang. Nah, paginya ketika dupa dipersembahkan, itu nyanyiannya Allah itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Maksudnya apa? Telah berinkarnasi, telah menjadi manusia.
Jadi isinya sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian lama. Isinya adalah isi Injil. Jadi kalau dikatakan mengapa gereja tetap memakai tata cara menurut keimanan Harun, enggak melakukan itu. Yang diperuntukkan bagi orang Yahudi, misal dalam membakar ukupan pagi dan sore. Sudah jelas ya? Saya harap jelas itu. Apakah berarti ini ada ibadah setiap hari di dalam gereja Ortodoks? Iya. Kalau di katedral dan di biara-biara, iya. Atau gereja-gereja yang memang romonya banyak itu bisa dilakukan kan, itu orang kan harus kerja juga pada siang hari kan. Terus mengapa gereja Ortodoks mengikuti pola Bait Allah Yahudi? Polanya itu bukan persis seperti itu, hanya dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama itu lambang. Kita masuk ke dalam ruang pertama dari gereja, itu lambang dari kegelapan dunia, kita mulai masuk pada kebenaran ilahi, yaitu kebenaran ilahi mulainya datangnya dalam perjanjian lama. Makanya itu seolah-olah kita masuk dunia yang perjanjian lama, dan di situ, di dalam ruang pertama itu biasanya ada gambar-gambarnya para nabi, para tokoh-tokoh perjanjian lama. Baru kemudian, nah, di situ dia menyalakan lilin, berdoa di situ, masuk ke dalam ruangan gereja. Itulah lambang daripada kita masuk dalam terang perjanjian baru, di mana di situ ada ikon-ikonnya para orang kudus perjanjian baru, para rasul dan lain-lain. Itulah itu ruang kedua. Yang selanjutnya ruang ketiga itu ada ikonostasion penutupnya, ada ikon-ikon, ada tabir. Tapi tabirnya kalau mau ibadah dibuka semua gitu ya, nggak ditutup, melambangkan pertanyaan tadi bukankah tabir itu sudah terkoyak? Iya, memang sudah terkoyak, maka terbuka. Ya. Jadi kalau begitu akhirnya masuk yang boleh masuk ke situ, di situ ada altar ya, ada mesbah. Yang boleh masuk hanya romo dan orang-orang yang membantu romo, entah diaken, entah putra altar, itu boleh masuk ke situ membangun. Orang biasa tidak boleh. Kenapa? Itu lambang surga itu sendiri, karena di situ ada tubuh Kristus yang ditahtakan. Lambang kehadiran Allah, lambang pertemuan antara manusia dengan Allah. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian lama itu sendiri. Polanya diikuti karena Kristus mengatakan, aku tidak membatalkan Taurat. Tetapi penggenapannya yang menjadi isinya. Itu ya. Jadi jelas ini pertanyaan Saudari Sylvia, mengapa gereja terus mengikuti pola Bait Allah? Ya pola bentuknya aja, bukan isinya maupun tata caranya. Bukankah tabir itu sudah terkoyak, makanya dibuka itu tabirnya. Terus Tuhan Yesus bahwa disalib sehingga kita miliki akses langsung kepadanya, dan Bait Allah kita adalah Tuhan Yesus. Iya. Makanya semuanya itu lambang dari Tuhan Yesus. Makanya sudah yang sudah saya terangkan itu di dalam pelajaran kita tentang Bait Allah Nabi Musa, kemah suci Nabi Musa, itu semua mengarah kepada Yesus. Karena Bait Allah itu adalah simbol dari Tuhan Yesus, maka polanya diikuti untuk mengingatkan kita tentang Tuhan Yesus itu juga. Itu maksudnya. Ya terakhir, apakah tabut perjanjian itu masih ada hingga sekarang? Menurut orang Ortodoks Ethiopia, mereka punya tabut Bait Allah ini disimpan di kota Aksum, di dalam gereja namanya gereja Santa Maria di sana, di Ethiopia. Dan menurut tradisi mereka, tempat itu tidak sembarang orang bisa masuk. Karena kalau orang masuk, itu nanti akan terkena tulah, seperti ada listrik atau apa, mereka mati. Jadi orang itu dijaga polisi, tidak bisa. Saya ke sana tapi tidak bisa masuk juga. Saya ke tempat itu waktu saya ke Ethiopia tahun, lupa, saya udah lama sekali. Saya ke Ethiopia tahun itu. Ya. Jadi kalau dipertanyakan, tapi ini masih dipertanyakan. Ya karena nggak boleh diselidiki masuk, ya gimana orang mau menyelidiki gitu? Kan nggak boleh masuk di tangan polisi. Nggak semua orang boleh gitu masuk ke tempat itu. Jadi saya juga waktu ke sana ya datang aja ke kotanya, tapi saya tidak bisa masuk untuk melihatnya. Ya. Nah demikianlah Saudari Sylvia jawaban dari pertanyaan saya. Saya harap ini menjelaskan. Terima kasih. Tuhan berkati atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin.